Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi 'allimni ma lam tu'allimni min ilmin nafi'. Allahumma inni ista'udzuka ma 'allamtani fardudhu 'alaina 'inda hajatina. Allahumma ya man huwa kainun fi 'uluhi wa ya man huwa muhitun fi 'ilmihi wa ya man huwa munirun fi majdihi. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna minka fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biarin yang begitu deh mah. Dikit lagi kok kering. Ya. Kebon kopi, puun bako. Tengah-tengah ada luwe, jalannya miring. Yang enak kita ngopi sambil ngerokok. Ada kuenya sepiring. Ada. Setel dah, udah setel dah. Ya iya, hataman Quran ya udah. Zikiran ya udah, doa ya udah, sambutan ya udah, ijazah ya udah tadi, syahadah ya udah cukup, ngapain pakai ceramah kan begitu ya. Dah nyantai-nyantai baik. Hanya saja Taufik Hidayat diundang kemari, disuruh nasehatin ya, emang bukan ustadz. Disuruh ceramah di sini banyak guru-guru saya. Paling tidak saya mau silaturahmi dengan guru saya, wabil khusus Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah, guru kami Kiai Haji Nasruddin LCMA. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berkah ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena di dalam firman-Nya innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Hanya Allah lah dengan kekuasaannya yang memiliki, yang mengetahui tentang perihal kiamat. Allah lah yang nurunin hujan. Emang Allah yang mau, bukan kita ya. Kita mah pengennya terang. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu kita. Apa yang bakal terjadi besok enggak ada yang tahu. Apa besok sehat, masih sehat, kita kagak tahu ya. Apa besok harta kita masih ada, kita kagak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu di bumi mana kita bakal mati. Apakah kita mati di Ciganjur? Apakah kita mati di Cipedak? Apakah kita mati lagi nonton bola? Apakah kita mati lagi kayak saudara saya tahadus bin Nikmah nih saudara saya. Kerjaannya itu ngumpulin sampah warga. Ngumpulin sampah tuh, kan warga pada patungan tuh sebulan 30.000. Dia ngumpulin tiap hari. Tiba-tiba, ini tukang tenda punya rezeki. Diberangkatin lah sama tukang tenda. Jumat kemarin tuh, 2 minggu yang lalu. Abis sembahyang Jumat di Madinah. Jalannya lewat Raudhah. Dia beri salam sama Nabi, keluar wafat. Di Ma'la makamnya. Tukang ngumpulin sampah, kepukul muka saya.
Taufik Hidayat tukang ngajarin orang. Apakah bisa mati di Madinah? Belum tentu. Bisa jadi nyuplak, bisa jadi. Bisa jadi wafatnya di mana-mana, bisa jadi. Sebab kita nggak ada yang tahu ini di bumi mana kita bakal mati. Apakah matinya lagi berenang di Carita? Kagak tahu. Kan ada yang senang-senang banget tuh naik banana, wong, jumpalit, catok ikan, cetet, gila. Bisa jadi. Jadi hati-hati nih, jangan mentang-mentang gua mah sehat, deh kalau muda-muda. Gua mah masih muda, agak muda-muda. Paham nggak muda-muda? Nggak mesti muda, nggak mesti sehat. Bisa jadi udah payah banget. Yang udah begini, awet. Yang batuk kagak pernah, camping tiap bulan, mati di gunung. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Asli anak muda. Maka pertemuan hari ini nih ada beberapa bahasan yang akan kita sambung dari mulai haul sampai peringatan Isra Mi'raj. Kita sambungin nih. Sebelum kita sambungin, nih bocah, lu tutup HP dulu. Nih, kalau bapak-bapak mah udah nggak pakai diomongin, gue udah yakin. Peristiwa Isra Mi'raj, gue mau udah percaya dan pakai diceramain. Nah ini bocah yang penting. Nonton di YouTube, kagak pernah. Sekali-kali buka YouTube, boy. Ya kan susah. Nonton ya peringatan Isra Mi'raj ya, enggak, susah. Sekali-kalinya nonton sendiri, ML lagi baik. Nih sekarang lu dengerin. Bang Opik nih dari Citayam jauh-jauh Pondok Terong mau cerita dulu, mau nyambungin akal. Nih mau nyambungin akal. Saya mau cerita nih, boleh nggak saya cerita? Boleh. Ini kata saya. Nih Pok, dengerin Pok. Cerita saya nih. Kan saya yang cerita nih. Di satu hari di Cipayung, sonono, Pondok Terong itu kan deket sama Kali Ciliwung. Ada orang punya kebo 14. Terserah saya, kan cerita saya. Saya mau bilang 20 terserah saya. Ya. Jangan pakai protes, orang terserah saya. Punya kebo berapa? 14. Ngangon lah kebo. Pagi-pagi nih nyebrang Kali Ciliwung. Sampai dah kagak ngapa-ngapa. Sampai. Nyebrang Kali Ciliwung tuh emang di seberang rumputnya bagus-bagus. Makan tuh. Habis pada nyebrang, pada makanin tuh sampai. Pada makan sampai siang lewat Johor, hujan gede pisan. Ciliwung banjir. Biasa nyebrang itu sampai bisa nyebrang, tiba-tiba nggak bisa nyebrang. Bingung yang punya sampai nih. Mau nyebrang, kanyut ini sampai ke Jakarta, hilang sampai. Gimana caranya ya? Itu si bapak yang punya sampai berapa tadi? Ya, dikantongin ke sampai 14. Percaya? Enggak, sama. Saya juga nggak percaya. Ini kan lagi cerita saya. Biar nyambung dulu nih, biarin dulu. Kalau kagak nyambung, orang ngomong apaan sih? Dengerin deh dulu. Udah ada tuh dikantongin itu sampai nih yang 14 nih nyebrang kali. Dia mipil kali kayak bocah pramuka tuh. Set sampai di pinggir, pulang ke rumah. Itu baju basah dibuka, taruh di pintu kamar mandi. Dia mandi dah, giur, udah beres. Bininya kebelet pengen pipis, tandang, nutup pintu kenceng banget, gabrung. Itu baju jatuh, yang di dalamnya ada apaan? Berapa? Biarin ngaco be dulu. Kanyut ceritanya nih di baju. Udah tuh bininya kagak ngeh. Ingat bapaknya, malu. Iya bang, itu tadi baju yang di pintu mana? Ya jatuh kanyut bang, ada sampinya 14. Yang bener bang, iya. Terus bagaimana? Cari. Siapa yang kudu nyari bang? Saya emang gak bisa. Anak lu no, panggil. Dia punya anak 3. Nih, yang satu anak pertama, anak kedua sama si bontot. Dipanggil semuanya.
Berangkat ke Kali Ciliwung, nyusurin Kali Ciliwung, cari baju yang di dalamnya ada sampi berapa? Berangkat ini bocah. Bertiga-tiga. Nyambung kagak nih? Sama, orang saya juga kagak nyambung. Dengerin be dulu. Nah, dia cari pinggir, dia liatin. Rupanya anak kedua nih, sapian ngantuk. Tidur di galengan. Tidur tuh sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu kagak bangun-bangun. Percaya? Sama, saya juga nggak percaya itu bocah tidur sampai seminggu. Tapi pernah denger nggak ada orang yang tidur sampai 300 tahun lebih? Serius nih? Percaya? Al-Quran. Siapa itu? Tapi ibu yakin? Sumbernya emang dari mana? Oke, siap. Masuk tuh ya. Tuh. Percaya ya? Percaya. Kalau yang bocah ini? Enggak. Biarin aja udah. Yang penting saya mau nyambungin akal doang ini. Ngetak-ngotik baik tuh. Tinggal berdua nih. Abangnya sama si Bontot. Kata si Bontot, abang. Dia mah tidur kagak bangun-bangun. Yuk bang, nerusin jalan nyari. Lapar bang, perut. Udah, sono jajan dulu, nyari jajanan. Dapatlah tukang misro. Ya apa kek, orang terserah saya, misro. Beli misro nih, saking laparnya nih si Bontot. Digigit itu misro sekuat-kuatnya. Cerot, kena matanya, buta. Percaya? Sama, saya juga enggak. Lagi buta-buta begitu kepleset, kecebur, dimakan ikan sius. Ikan Kali Ciliwung apaan namanya? Hah? Bukan, ada ikan apa sih kalau di... Iya, ikan-ikan begitu tuh yang kayak ikan lele tapi agak gede ininya. Kayak model-model patin begitu, baung. Ada ikan baung. Itu bocah kan matanya buta. Lagi kecebur, dicatok ikan baung, ditelen ikan baung. Percaya? Enggak. Bagus. Tapi pernah enggak ada manusia yang pernah ditelen ikan? Serius nih? Percaya itu? Dari mana percayanya? Al-Quran. Yakin ibu itu? Ada orang yang pernah ditelen sama ikan? Jalan ke 7 samudra ditelen sama ikan, yakin itu? Karena dapat kabar dari... Siapa itu orangnya? Bos. Ya, nyambung gue ya. Nyambung ya? Nyambung. Tapi nyata kan? Yakin kan? Udah tuh. Anak pertama kalau mau saya ceritain panjang nih. Saya potong dah ceritanya, kelamaan. Dicari itu ikan. Wah, ketemu ikan, diambil, digencet-gencet tuh ikan, diinjak-injak, keluar gak lu. Wah, muntah itu ikan, bocahnya. Abang, saya di mana bang? Sini sama gua. Itu tadi lu dicatok ikan. Udah tuh bajunya ketemu, ininya ketemu, onanya ketemu, pulang lagi tuh. Ini mah cerita saya nih. Itu mah ibu boleh percaya, boleh kagak. Dan yang jelas saya aja kagak percaya. Sekarang nih. Saya mau tanya, ini ayat apa bukan, apa syair, apa-apa? Ini ayatnya, tadi Qori baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Al-ayah, itu ayat apa bukan? Ayat. Percaya sama Quran? Yakin? Kalimatnya. Sebelum abang urai kalimatnya, kisahnya begini sebelum turun tuh ayat. Dulu, anak muda siap-siap. Ini motivasi saya. Saya hanya mengambil beberapa hikmah dari perjalanan ayat ini. Siap-siap anak muda. Dulu Nabi kalau lagi dakwah kagak diorangin pisan. Jangan lagi sama orang, sama saudaranya sendiri juga dimusuhin.
Sebelum Islam datang, sebelum Nabi mengucapkan, ayo sembah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu dipuji-puji Nabi itu sebelum mengucap begitu tuh. Setelah mengucap begitu, mamangnya sendiri musuhin Nabi. Diorangin kagak, dimusuhin iya, bahkan ada ancaman untuk dibunuh. Bertahun-tahun, berapa tahun itu nggak ada yang mau ngikutin Nabi. Sedih Nabi itu. Sedih, pindah kali ya. Apakah ketika orang digituin putus asa? Enggak. Nabi enggak putus asa. Berangkatlah dia ke Thaif. Barangkali di Thaif mah orang rada pinteran dikit. Kalau dari Cipayung kali ke Jagakarsa kali ya, ke Ciganjur sini Cipendak, orangnya rada pinteran dikit. Udah kan tuh dia ke Thaif. Bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita menyembah Allah. La ilaha illallah. Tinggalin itu Lata Uzza. Bukan malah didengerin. Yang atuh ngambil batu. Tah. Tok. Dak. Bercucuran darah. Saya nggak cerita malaikat dah tuh. Udah pada tahu ceritanya. Apa kita kubur nih? Begitu. Jangan. Umatnya. Barangkali dia mah kagak bisa. Ntar cucunya. Kaburlah Rasulullah. Nih lari ke kebun korma. Apakah berhenti dakwah? Enggak. Doa sama Allah, ya Allah, kalau emang di Mekah saya udah kagak diterima, di Thaif saya udah ditimpukin batu, di mana lagi saya harus berpijak untuk berdakwah? Kalau jauh saya siap, dekat saya siap. Apa artinya? Pantang menyerah. Nggak ada kata menyerah untuk dakwah, nggak ada kata menyerah untuk berbuat kebajikan. Makanya ada anak muda mah ada istilah subhanul yaum. Rijalul. Hari ini anak-anak. Hari ini kita tidak dipertimbangkan orang. Hari ini mungkin kita masih bocah yang kagak punya duit, nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, nggak punya nama besar, nggak dikenal sama orang-orang penting. Biarin. Biarin. Tugas kita mah sekarang nyapu, beresin karpet, jalan sono, ngasih undangan, apa segala macam, capek, nganterin saya bolak-balik, bungusin parcel. Biarin. Rijalul God. Besok kalian yang akan menggantikan Kiai Haji Nasruddin. Kalian-kalian ini yang bakal gantiin kori-kori. Kalian yang bakal gantiin imam-imam ini. Kalian bukan yang lain. Makanya julukannya Subhanul Yaum, Rijalul God. Hari ini kalian anak-anak. Besok kalian akan menjadi pemimpin. Setuju? Hikmah pertama. Hikmah pertama tuh. Mulai dah tuh. Persiapan berangkat dah nih, kita potong. Kalimatnya juga udah dimulai dengan subhana. Kalau udah pakai subhana, udah nggak makin napi lagi dah, udah nggak makin diraguin lagi. Saya nyebut aja begitu, bapak-bapak udah yakin. Saya baru nyebut kabar dari mana? Dari Quran. Ibu-ibu udah yakin, dikuatin lagi dengan kalimat subhana. Artinya nggak perlu pakai akal lagi, udah pakai iman. Pakai iman. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Kenapa enggak bi Muhammadin atau bi rasulihi atau bi nabiyihi? Karena Allah yang mau. Baknya itu lil musahabah, bukan bak bukan bak dengan arti lain, bukan lil musahabah. Allah yang mau. Kalau Nabi Musa yang mau. Nih Nabi Musa begini nih. Ketika Rasulullah lagi jalan nih Isra, saya sambungin nih ya. Ya Rasul, disuruh turun kemana? Makam Nabi Musa. Kata malaikat Jibril nih, turun. Ziarah. Dibuka tuh hijab. Kalau Rasulullah mah kan beda. Beda dia mah. Dibukanya hijab, dilihatnya Nabi Musa lagi sholat. Kalimatnya adalah ziarah ke makamnya Nabi Musa. Awas nih, satu, ziarah. Berangkat lagi, sampailah Baitul Lahmi, Bethlehem. Sampailah di Bethlehem, ambil keberkahan. Bukan ziarah, ambil keberkahan. Kenapa ngambil keberkahan? Karena Nabiullah Isa masih hidup, enggak ziarah. Di Baitul Lahmi itu tempatnya lahirnya Nabiullah Isa, enggak ziarah, ngambil keberkahan. Jadi kalau sama guru-guru, ambil keberkahan.
Kalau ngambil ilmu mah susah. Nyari ilmunya susah. Orang kita mau baru ngaji 15 menit juga udah ngapa sedekah. Udah ngapa sedekah. Udah ngapa walau alam bisawab. Udah ngapa Robin Pana. Kalau kata orang saya udah Robin Pana ngapa. Udah Robin Pana ngapa Robin Pana. Udah ada meno berkat. Udah ada meno berkat. Masih ngomong baik dah. Jailah pakai sebab lagi. Jailah. Udah ngapa. Kalau kita nyari ilmunya ngambil berkah mah beda. Banyak orang yang pada kagak ngaji tapi pada jadi. Emang apa? Pada ngambil berkah. Sendal guru dirapihin, dilapin pelan-pelan. Zaman kita dulu nih, ini kan ustadz-ustadz yang ada di sini nih, mohon maaf yang saya belakangin. Emang ngajinya ilmunya banyak? Enggak, berkahnya yang banyak. Lah tafsir Jalalain kagak pada hafal. Tafsir Munil kagak pada hafal. Sopwatu Tafasir kagak pada hafal. Tafsir Sowi kagak pada hafal. Alpiyah paling 500 bet. Jarang, tapi berkahnya yang banyak. Emang apa? Lah dulu mah zaman dulu nih, guru-guru kita nyorain pada nimba. Ya begitu ya? Datang pada nimba. Itu guru mah kagak mau tahu itu. Yang atuh dapurnya dicariin itu gelas, dicariin gelas. Gelas di mana nih nyangkutnya, bekas kopi di sono, bekas teh di sono, sendok dicuciin tuh. Dari mulai dapur dirapihin, halaman disapuin, ini dirapihin. Semuanya menjelang maghrib rapih semua. Orang dulu yang kalau udah jam 5 main bola belum kelar-kelar, emaknya begini doang ngangkat sendal. Terusin dah. Apa kata orang dulu? Habis itu ngambil baju, kabur lari ke kali. Beres-beres mandi langsung ke musola. Bocah sekarang angkat sendal, terusin dah, diterusin. Bocah sekarang tuh. Ini ntar kita sambungin. Ziarah dengan ngambil berkah. Ntar kita sambungin. Bi'abdi lailan. Jadi enaknya waktu malam tuh begitu tuh. Ngambil sesuatu malam enak adem. Sholat waktu malam enak adem. Jalan malam-malam enak adem. Kayak jarah malam-malam enak adem. Maka kalau mau jarah malam enak. Cuman kalau mama mah kagak mungkin jarah malam ya. Pasti pagi. Kalau udah pagi, kalau udah sampai Banten udah gelisah tuh. Tan apa ke Anyer? Betan apa ke Anyer? Pasti begitu kalau mama. Udah tuh. Lailan waktunya. Waktunya juga kagak lama. Kagak lama tuh di mata manusia, tapi lama perjalanan itu. Dari mana ke mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya anak muda bergeraklah dari masjid ke masjid. Jangan bergerak dari masjid ke rumah atau dari rumah ke masjid. Jangan, bergeraklah dari masjid ke masjid. Semuanya kalau udah bergerak dari masjid ke masjid lagi rapat, biarin be pada berantem. Nih anak muda kalau lagi rapat kan suka beda pendapat, biarin baik. Yang penting asal jangan main tonjok-tonjokan. Kok gak bisa, ini harus begini. Yang penting asal jangan begitu. Biarin aja, beda pendapat boleh. Wasyawirhum fil amri. Sebab begini bu, yang namanya musyawarah mah, yang 10 setuju, yang 8 kagak setuju, yang 8 kudu ngikut sama yang 10. Sama tuh, di rumah juga begitu mpok. Musyawarah. Sering-sering musyawarah sama laki. Dulu ada cerita di Cipayung. Citayam sonono, Pondok Terong. Dekat rumah saya. Ceritanya begini nih. Itu laki sama bini sayang mah sayang. Umen kagak musyawarah. Enggak. Dengerin be dulu. Bini anting-antingnya hilang atu. Kan kesianan lakinya, ya Allah bini gue tenggleng. Anting-anting tinggal sebelah. Ada sepeda nih. Sepeda yang hari Minggu tuh. Kan mayan itu. Kata bininya begini, ya Allah laki gua punya sepeda bannya tinggal sebelah doang, atuh lagi kagak ada. Gua ke pasar Yang atuh ke pasar sono pasar Minggu. Bininya ke pasar Minggu jual anting. Dia jual anting dibeliin ban. Lakinya nih bawa sepeda digotong ke pasar Depok jual sepeda. Dibeliin anting-anting. Ketemu di jembatan sono tol.
Lu dari mana? Lu dari mana bang? Gua dari pasar. Lu mau apaan? Eban. Buat apaan? Sepeda abang agak tega kalau mingguan. Lo gue beli anting-anting buat lo ini. Anting-anting saya udah jual bang. Tuh yang bagaimana sih? Ribut. Tujuannya bener karena nggak musyawarah jadi kagak bener. Tujuannya mah bagus. Laki sayang sama bini. Ya bu ya. Bini sayang sama. Cuman karena kagak ada musyawarah. Niatnya bener jadi kagak bener. Tuh pentingnya musyawarah tuh. Jadi besok mah musyawarah. Bang ini duit begini bagaimana bang caranya? Ya udah beli beras yang 14.000 baik. Biarin merutuk-merutuk juga kagak ngapa-ngapa. Begitu musyawarah. Atau udah makan gampang. Ada cabe no di kebun. Ada tomat di kebun. Ada ini di kebun. Udah beres makan beng ada di kebun. Kalau masih ada kebun. Begitu baik tuh. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nih adik-adikku. Generasi FF. Itu yang sekarang nih yang Palestina yang lagi diapain sama anak Israel. Lagi digempur. Itu negeri jangan salah nih Neng. Itu kalau nanam tanaman suburnya minta ampun. Di sono tempatnya zaitun, tin, tomat, blueberry, redberry. Nah kalau yang anak muda yang suka ke Sembalun dari Sembalun naik ini, Sembalun, Pelawangan, Samit lewat Torean. Nah itu biasanya tuh ada redberry di situ banyak tuh, di Sembalunnya tuh. No yang suka pada naik gunung no. Redberry apa segala macam tanahnya subur karena dari dulu udah diberikan keberkahan. Negerinya para nabi, tempatnya para nabi, tempat lahirnya para nabi dan paling banyak para nabi ada di situ. Innahu huwas-sami'ul. Berangkat nih ngatas. Saya singkat ceritanya nih. Ngatas langit 1 2 3 4 5 6 sampailah di Sidratil Muntaha. Bertemulah dengan Allah, ngajak malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang, enggak ya Rasul, kagak kuat, selangkah lagi saya naik kebakar saya. Ketemulah at-tahiyyatul sholawatu. Nabi bilang, Allah bilang, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Dijawab sama Nabi, assalamu alaina. Nih perhatiin kalimatnya. Kalimatnya assalamu alaika. Kak itu kan domirnya anta ya bu ya. Anta kan berarti menunjukkan orang sendiri. Anta sendiri. Kalau antuma berdua, antum rame-rame. Rame-rame tuh. Kalau kita ngerapnya nanti nih misalnya kalimat fi'il madi. Kayak nih guru-guru kita dulu nih. Kalau disuruh ngapal. Doroba fi'il madi. Mufrad muzakkar goib maknane wis mukul sirolanang siji. Begitu tuh latihannya begitu orang dulu tuh. Nah ini mah kalimatnya assalamu alaika. Nabi jawabnya assalamu alaina. Nak domirnya nahnu artinya kami rame-rame. Wa ala ibadillahis sholihin. Hikmahnya apa? Nabi ketika berada di tempat yang tertinggi bertemu dengan Allah. Bukan presiden lagi, bertemu dengan Allah pencipta langit dan bumi dan alam jagat raya. Tapi Nabi enggak egois. Enggak. Biar udah tinggi nih jabatan nih. Wah, begitu kan? Enggak, Nabi mah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Artinya nih umat Nabi Muhammad punya keistimewaan bahwa umatnya udah dapat salam langsung dari Rasulullah waktu ada di atas. Alhamdulillah. Turun kita potong ceritanya. Biar nyambung nanti ke haul akbar nih. Saya percepat nih. Sini satu orang maju. Cepetan untuk 50.000 pertama. Sini cepetan. Yang rada somplak dikit siapa?
Cepetan. Ini maju. Jadi perintah sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah sampailah yang 5 waktu itu. Abang langsung nyambung ke hadis. Dulu di sebelah sono abang pernah baca hadisnya. 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 Artinya lebih dari 6 kali abang udah bacain hadis ini. Ibu masih hafal apa kagak? Nih hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngikutin. An Umar bin Khattab radhiyallahu an bainana nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadis siyabi wa shadidus sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnata rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidhayhi faqala ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila saddaqta falabistu maliyan yusaddiqu yas'aluhu wa yusaddiquhu wa qala ya Muhammadu akhbirni 'anil iman al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina billah bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah saddaqta ya Muhammadu akhbirni 'anil ihsan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa lam takun tarah fa innahu yaraka saddaqta akhbirni 'anis sa'ah mal mas'ul bi'alam minas sa'il akhbirni an amaratiha. Masih panjang nih, masih panjang. Antalidal amatu rabbataha wa antarul khubatal uratal ala tariya asya'iyata tawaluna fil bunyan summan talaqa falabistu maliyan. Ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum ruwahul Bukhari Muslim. Nih siap. Akhbirni anil Islam. Al-Islam. Ingetin. Nih, biar jalan otaknya nih. Al-Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas salah. Wa tutiyaz zakah. Wa tasuma Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apaan itu? Hadis. Iya emang hadis. Tadi apaan itu? Yang 5 tuh. Rukun Islam. Rukun Islam. Pertama. Bukan nggak bisa bu, grogi sama saya. Pertama syahadat. Kedua. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Pergi haji jika mampu. Oke, siap. Tar dulu. Pegang. Lihat. HP taruh. Sulap nih. Haji. Bagi yang kalau nggak mampu wajib nggak? Lepas. Masih kepegang nggak? Ini anggap aja agama nih. Ini agama nih. Ini agama. Nah, ini rukun Oke, haji nggak mampu. Terus zakat. Kalau ada harta. Kalau nggak punya, dijakatin. Tuh, mau kita dapat bansos mulu. Tinggal berapa tuh? Masih kuat nggak megangnya? Kuat. Puasa. Syarat-syaratnya kan. Islam, balik, berakal. Kuat. Kalau kagak kuat, nenek-nenek udah kagak kuat, atau orang sakit wajib nggak puasa? Kagak, ntar digantiin kalau udah sehat, kecuali udah kagak mungkin sehat. Jadi yang puasa itu yang mungkin sehat, atau yang berakal, atau udah balik. Jadi kalau orang Ciganjur, orang Cipedak, gua kata balik, belum balik bekumis. Gua kata udah masih bocah tapi udah tua.
Dikata sehat ngerokoknya Samsu. Dikata gila ngomong jelas. Dari mana lu? Dari sono, nyautnya pas. Tapi kagak puasa. Nah ini mah puasa bagi yang mam. Tinggal berapa? Apaan? Syahadat sama sholat. Syahadat sama sholat bisa nggak dipisah? Nggak bisa. Atau sholat doang tanpa syahadat bisa? Nggak bisa. Lepas salah satunya. Lepas aja. Ikan nempel kayak ini. Mestinya jatuh. Coba ulang lagi. Nah begini. Ini bocah tangannya kuat amat. Bisa nempel begitu. Oke ulang lagi. Haji. Baru di sini doang ini. Kuat tangannya ini. Ada lemnya kali ya. Jangan kenceng-kenceng. Begitu baik tuh. Terus apaan lagi tadi? Zakat. Apa lagi? Puasa. Coba lepas salah satunya. Lepas aja salah satunya. Lah kan masih nempel baik kak. Maksudnya begini. Ini mah diakalin sama dia gitu. Saya juga bisa tuh. Maksudnya kalau dilepas begini nih salah satunya. Itu pasti jatuh. Paham gak maksudnya nih? Jadi kalau anak-anak kagak sholat. Itu sama juga ngeruntuhin agama, ngancurin agama. Ibu punya anak kagak sholat, anak ibu ngeruntuhin agama. Laki kagak sholat, laki ibu ngeruntuhin agama. Jangan diapa-apain. Cuman kita harus bedakan aja. Saya mah sering ngomong, nggak bosan-bosan lebah begini. Saya mau tanya, bocah, orang sama monyet sama apa enggak? Kagak, tapi ada mirip-miripnya enggak? Kesamaannya gitu. Ada orang makan monyet, orang minum monyet, orang tidur monyet, orang kawin monyet, orang gatel monyet, orang sholat monyet. Yang kagak sholat berarti punya laki, kagak sholat berarti punya laki. Malam-malam ditumbrak sama laki, kagak sholat berarti ditumbrak sama punya anak kagak sholat, main futsal, pulang madang nambah, kagak sembayang berarti ibu ngempanin. Berteman main nih, nggak pada sholat berarti punya temen, syukurin. Sholat, ya, sholat, satu. Terus. Masih banyak, tenang. Masih ada berapa sih? Tuaga, Patma, 6, Jupan. Loh. Nah. Ya Muhammadu akhbirni anil iman. Saya percepat dah, rukun iman. Ya Muhammadu akhbirni anil ihsan. Anta ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kau sembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Tapi kalau kau tidak bisa, Allah tengah memperhatikan kepada engkau. Mau gelap Allah tahu, mau terang Allah tahu, mau rame-rame Allah maha tahu, mau sendirian Allah maha tahu, mau di dalam lubang Allah maha tahu, mau yang nyata, mau yang terucap, mau yang terdetak dalam hati Allah maha tahu. Contoh nih, emak-emak sekarang nih, hatinya ngomong sama saya nih dalam hati, begitu orangnya ya. Kirain gue siapa gitu, rada-rada apa gitu. Allah maha tahu. Nah ini yang saya mau pentingin. Akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang kiamat. Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Bukan yang ditanya, yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Akhbirni an amaratiha. Kasih tahu tentang ciri-cirinya. Apa itu? Antalidal amatu robbataha. Kalau anak udah berani melototin emak. Siapa yang suka melototin emak? Kalau anak udah berani bentak-bentak orang tua, emang dasar emak. Kalau anak udah berani mukul orang tua, kiamat udah dek. Awas, jangan macem-macem. Ayo, orang dulu nih, saya kesonoin, mana berani begitu? Nggak ada yang berani. Yang kedua,
wa antaral khubbatar uratal ala tari'a asya'iyata tawaluna fil bunyan. Nanti kau lihat orang yang kagak punya sendal, nggak punya sepatu, bajunya lusuh, ngangon onta, ngangon kambing. Orang-orang itu nanti bakal berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Udah nyata apa belum? Berarti itu kiamat udah dek. Suman tolako, pegih nih orang. Pala bistu malian, Sayyidina Umar sahabat-sahabat diem lama gitu. Ditanya sama Rasul, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahu nggak tadi yang nanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Tadi itu malaikat Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Apa kaitannya dengan haul akbar yang kedua pada hari ini? Nih, perhatikan. Waktu Nabi lagi duduk-duduk sama sahabat, An Abi Qatadah bin Rabi al-Ansari qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin faqala mustarih minhu faqalu mal mustarih ya Rasulullah. Mustarih al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha wa mustarih minhu al-abdul fajir yastarihul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Waktu Rasulullah lagi duduk-duduk, tiba-tiba jenazah lewat. Tanpa menunjuk si mayat itu, Rasulullah bilang mustarih minhu. Ditanya, ya Rasul, apa itu mustari? Mustari itu al-abdul mu'min, hamba yang beriman. Yastarihu min nasobid dunya wa adaha. Orang yang beriman itu dia capek beristirahat dari capeknya dunia. Ini kayak begini nih, siapa bilang kagak capek nih? Bangun, bebasin lahan, beresin, puyeng pala. Karena emang buat kebaikan. Biarin baik, orang beriman mah emang capek di dunia. Nah ketika matinya disebutnya mustarih karena yastarihu min nasobid dunya wa azaha. Wa mustarah minhu, siapa itu mustarah minhu ya Rasul? Mustarah minhu itu al-abdul fajir, hamba yang durhaka, hamba yang durjana. Yastarihul ibad, justru yang istirahat itu orang-orang yang masih hidup. Wal bilad, kampung beristirahat dari kematiannya. Wasyajar, pohon-pohon beristirahat dari kematiannya. Wad dawab, binatang-binatang beristirahat dari kematiannya. Maka jangan sampai itu orang mati kita yang senang. Hati-hati nih, jangan sampai kita yang mati orang yang senang. Jangan sampai manusia yang mati alam yang senang. Jangan sampai manusia yang mati binatang yang senang. Ini kan banyak nih. Kalau ada orang yang mati tukang mancing pas pisan ya galatama mulu. Ikannya ikan lele. Wah, habis nangkep timbang lepas, itu lele sianan banget mati, mulai sampai pada mati dipancingin. Yang mancing mati kata lele, alhamdulillah. Yang mancing akhirnya mati. Hati-hati nih, jangan apa begitu. Maka puncak terakhir adalah, ini udah pada gelisah romana, nasi udah pada keluarin romana ya. Udah pada buru-buru, udah pada ngasih kode. Pada ngasih kode. Oke, iya saya siap terakhir, ini juga terakhir, ini terakhir. Siap, anak-anakku, awas. Haul akbar ini yang udah dihatamkan orang tuanya dengan hataman Al-Quran. Ruh-ruh yang ada sekarang lagi pada ketawa. Arwah-arwah orang tua kita, engkong-engkong kita, buyut-buyut kita lagi pada seneng, riang, gembira karena udah dihatamin Quran. Tinggal bagaimana kita nanti, apakah dihatamin apa kagak. Karena yang penting bagaimana kebiasaan kita. Kalau kita biasa ngatamin orang tua dengan bacaan Quran, kita hadiahkan dengan bacaan Al-Quran, insya Allah juga begitu bakal dihatamin Quran ketika kita wafat oleh anak dan cucu kita. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana janji Allah yang dipinta Nabi Allah Ibrahim, diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang-orang yang terus menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, juga dari keturunan kami ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampunin kami, ampunin kedua orang tua kami. Artinya apa? Yang dilakukan tadi pada asar sampai hari ini adalah bukti mereka adalah orang-orang anak-anak yang soleh dan solehah. Tanda kesolehan itu sudah nampak pada anak-anak muda saat ini. Kesolehan itu sudah nampak kepada orang-orang yang sudah menghatamkan Quran dari mulai asar sampai hari ini. Betapa indahnya pada masa itu. Maka Allah meneruskan dengan firman-Nya, Rabbana ighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami. Walil mu'minin, juga bagi orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, sampai kiamat berdiri. Mudah-mudahan seluruh arwah ahli kubur yang sudah dihatamkan tadi berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Allah hindarkan daripada khufrah min khufarin nar. Kita yang masih hidup mudah-mudahan nanti kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana yang kita pinta di dalam ratib tuh di akhirnya tuh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semoga kita sehat dari sekarang sampai Ramadan. Semoga Ramadan kita pada khatam Quran. Semoga biar pada gampang rezekinya. Allah berikan keamanan untuk kampung kita, untuk negara kita, untuk semua urusan kita. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salaishan zahiran wa batinan fid dunya wa dunya wal akhirah. Dafiatan li kulli syarr, jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina. Wa anna Allah ta'ala yunawwiru qulubana wa qalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil Islam wal iman bila mihnah wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.